Saat kami bersiap untuk peluncuran mainnet pada bulan Oktober 2024, catat kawan-kawan ya, ICE Network akan melakukan peluncuran mainnet pada bulan Oktober 2024. Ini sih yang menurutku perbedaan yang sangat signifikan dengan Fi Network. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Dan selamat datang kembali di channel Bang Zah. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya. Tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi jika Bang Zah mengupload video. Di video kali ini kita mau bahas soal ICE Network kawan-kawan ya, dimana ada beberapa updatean yang menurut Bang Zah tuh cukup penting untuk kita ulas dan kita ketahui bersama. Antara lain adalah beberapa jam yang lalu ICE Network melalui platform sosial media resminya menyampaikan bahwa kami selalu menghargai masukan Anda dan dalam upaya terus berinovasi, kami dengan senang hati mengumumkan perubahan signifikan dalam pendekatan kami. Kami telah memutuskan untuk meluncurkan token ICE di blockchain Ethereum selama fase pertama proyek kami. Nah, jadi kawan-kawan, di fase pertama ini ICE Network ini akan diluncurkan terlebih dahulu di jaringan Ethereum sebelum nanti diluncurkan di jaringan ICE setelah fase open mainnet-nya ya. Nah, di sini dikatakan, selain itu, kami mendaftarkan ICE di bursa terdesentralisasi Uniswap sehingga memungkinkannya untuk diperdagangkan bahkan pada tahap awal ini. Jadi poin pertama yang harus kita ketahui adalah untuk saat ini nanti setelah fase KYC, fase 1 dan fase 2, ICE Network sementara akan menggunakan jaringan blockchain-nya Ethereum kawan-kawan ya. Nah, kemudian dikatakan juga langkah strategis ini dirancang untuk memperluas basis pengguna dan menyediakan likuiditas kepada pendukung awal kami. Nah, kawan-kawan, meskipun ICE Network ini dikatakan gerak cepat, tetapi mereka juga tetap memperhatikan likuiditasnya. Dan dikatakan, saat kami bersiap untuk peluncuran mainnet pada bulan Oktober 2024, catat kawan-kawan ya, ICE Network akan melakukan peluncuran mainnet pada bulan Oktober 2024. Ini sih yang menurutku perbedaan yang sangat signifikan dengan Fi Network. Dimana kalau di Fi Network kita sama sekali nggak ada bocoran roadmap ataupun peta jalan yang pasti. Karena core team Fi Network lebih berfokus kepada ekosistem. Tetapi di ICE Network mereka berjalan sesuai dengan roadmap. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu pada Oktober 2024 mainnetnya ICE Network bakal dibuka. Nah, terus ditambahkan pengujian beta aplikasi mainnet kami yang dijadwalkan pada Q2 tahun depan. Ini awal tahun ya untuk pengujiannya. Dan kami yakin hal ini akan mendorong keterlibatan dan kepercayaan komunitas yang lebih besar. Oke. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga kawan-kawan ya. Agar memenuhi syarat untuk rilis token ICE di jaringan Ethereum, peserta harus memenuhi kriteria berikut. Nah, supaya ICE ini bisa rilis di jaringannya Ethereum, di blockchainnya Ethereum, kita ini para penambang ICE Network ini harus memenuhi kriteria. Yang pertama, kita harus berhasil menyelesaikan pengenalan wajah pada langkah 1 KYC. Nah, seperti yang Bang Zah jelasin di video tempo hari, bahwasanya KYC ICE Network ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu yaitu pengenalan wajah, yaitu KYC tingkat 1. Dan kemudian kita juga harus menyelesaikan KYC tingkat 2 yang rinciannya akan segera dibagikan. Nah, kalau kemarin itu Bang Zah dapat informasi kalau KYC tingkat 2 itu yaitu pengunggahan dokumen kawan-kawan ya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Pertahankan minimal 5 teman tier 1 yang aktif. Ini maksudnya tier 1 yaitu referral kawan-kawan ya. Jadi misalnya teman-teman itu minimal harus punya 5 referral yang juga menambang secara aktif. Dikatakan bahwa masing-masing teman ini harus telah menyelesaikan KYC tingkat 1 dan 2 dan memiliki catatan setidaknya 7 hari sesi penambangan berturut-turut. Nah, jadi kalau soal referral ini kayaknya memang ICE Network menekankan setiap orang itu minimal memiliki 5 referral kawan-kawan ya. Dan 5 referral itu harus aktif serta juga telah menyelesaikan KYC tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, kalau analisa Bang Zah sendiri, kenapa kita ditekankan untuk memiliki setidaknya 5 referral? Ini berkaitan dengan supply kawan-kawan ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya supply ICE Network ini tidak ditentukan untuk saat ini. Ketentuan total supply dari ICE Network ini berdasarkan jumlah orang yang KYC nanti.
Dan ketika open mainnet nanti pada bulan Oktober 2024 telah dibuka, itu adalah jumlah total supply yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Itu salah satu informasi yang Bang Za dapat. Nah, ini tuh kita minimal memiliki 5 referral itu untuk menambah supply kawan-kawan ya. Terakhir, kami ingin menekankan bahwa distribusi token ICE akan dilakukan setiap minggu menjelang peluncuran mainnet. Ini berarti Anda akan memiliki kesempatan untuk mengakses lebih banyak token setiap minggunya. Catatan penting, token ICE akan tersedia setelah tim kami merilis kedua langkah proses KYC. Nah, setelah kita menyelesaikan KYC nanti, token ICE yang tidak terkunci itu bisa langsung dirilis kawan-kawan. Artinya, saat itu juga udah terhubung dengan wallet berarti seperti itu kawan-kawan ya. Ditambahkan juga, token akan dapat ditukar dari Ethereum ke ICE Open Network. Ini maksudnya jaringan kawan-kawan ya. Nanti jaringannya itu bisa dipindahkan ya setelah Open Mainnet itu luncur. Yang semula berjalan di atas blockchain-nya Ethereum, setelah Open Mainnet nanti dia akan migrasi atau pindah ke jaringan ICE Open Network atau ION. Nah, ini informasi yang cukup penting kawan-kawan ya. Selanjutnya masih ada informasi lagi terkait 5 referral tadi kawan-kawan. Dikatakan di sini bahwa bukan berarti koin Anda hilang jika Anda tidak memiliki pengguna aktif tier 1 yang lolos KYC. Jadi meskipun seandainya kita nggak memiliki 5 referral, koin ICE Network itu tidak akan hilang kawan-kawan ya. Akan tetapi kita tidak akan memenuhi syarat untuk menerima token di Ethereum pada langkah awal tahap 1 ini. Anda masih harus menunggu hingga 7 Oktober saat mainnet diluncurkan dan saat itulah Anda akan menerima token Anda. Jadi gini kawan-kawan, kalau misalnya kita nggak punya 5 referral aktif kawan-kawan ya, token ICE Network kita tetap ada, nggak akan hilang, tetapi pendistribusian kita yang tidak memiliki referral itu akan terlambat. Di tahap 1 kita nggak akan didistribusikan, tetapi melainkan pada saat Oktober nanti, yaitu pada tanggal 7 2024 baru kita menerima token ICE-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman memiliki 5 referral yang aktif menambang dan sudah lulus KYC, pada tahap 1 ini nanti pada saat ICE Network masih berada di jaringan blockchain-nya Ethereum pun kita udah bisa menerima token gitu kawan-kawan ya. Tentunya token yang enggak kekunci. Nah, ini info yang diberikan oleh ICE Decentralized Future yang merupakan platform media resmi dari ICE Network kawan-kawan ya. Nah, terkait dengan KYC tadi kawan-kawan, di sini ICE News menyampaikan KYC akan dijalankan secara bertahap. Setelah pengenalan wajah pada tahap pertama, kita juga harus mengatur negara, wilayah, intinya mengatur alamat lah kawan-kawan ya. Itu untuk KYC tingkat pertama. Di KYC tingkat kedua nanti kita harus memverifikasi dokumen valid seperti KTP, SIM atau mungkin paspor untuk menyelesaikan semua proses KYC kawan-kawan. Oke, mungkin segini aja untuk informasi kita terkait dengan ICE Blockchain ataupun ICE Network. Kita bakal update terus informasi terkait dengan ICE ini dan jangan lupa buat tekan tombol like-nya biar Bang Zatu tahu ada berapa banyak sih teman-teman itu yang juga nambang ICE Network kawan-kawan ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.